bersuka cita hari ini, amin. Biar hari ini kita mau bawa persembahan syukur kita lewat pujian penyembahan yang terbaik dari hati kita kepada Tuhan. Karena kita percaya kalau sampai detik ini kita ada sebagaimana ada sekarang karena anugerah dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Keselamatan dalam hidup kami itu. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita menaikkan pujian ini. Katakan, Kau hadir di setiap langkahku, pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, sebab ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, nyatakan, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati sama-sama naikkan pujian ini, katakan, Engkau hadir di setiap langkahku, Kau pelita dan kami tahu hidup kami dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu,
jemaat Tuhan, akan pujian ini dengan segenap hatimu katakan, Kau hadir di setiap langkahku, pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Dengan imanmu nyatakan, dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, sebab ku tahu dalam kesesatan. Sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama nyatakan, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kesempatan, ku berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Kau kemenangan kami Tuhan, sumber keselamatan kami Yesus. Firman-Mu berkata, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolongan kami sesungguhnya hanya datang dari Allah yang hidup. Sebab itu saat ini Tuhan, kami mengangkat hati kami, mengangkat suara kami, mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menyembah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan nyatakan, ku berserah penuh. Angkat suaramu. Ku berserah penuh, Yesus Kaulah Tuhan,
you in this place, oh God. Let your spirit fall in this place, Jesus. Hallelujah. How great is our God? Sing with me, how great. How great is our God. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, angkat suaramu, agungkan Dia, nyatakan. Is our God. Sing with me, how great. How great is our God. Yes, Lord. How great is our God. Sing name above all name is Jesus. Jesus' name above all name. You are worthy of our praise, oh God. Dengan segenap hati kami Tuhan, and my heart will sing, how great is our God. Name above all name is Jesus. Jesus' name above all name. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Mari jemaat Tuhan, dari segenap hatimu angkat suaramu, nyatakan, how great. is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Lebih lagi dari segenap hatimu, sama-sama serta, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, all will see, and all will see how great. Sekali lagi, all will see how great, how great is our God. Kita tepuk tangan, sorak-sorak terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kami siap memuji-Mu lebih lagi Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Bertatalah di atas setiap puji-pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Saya melihat wajah orang-orang yang berkemenangan di tempat ini, amin. Kalau yang bersuka cita boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Berikan senyuman yang terbaik, kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Mari coba Tuhan, sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Na 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 na. Oh, sekali lagi. Na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan perbuatannya.
kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi bangkit, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Dengan imanmu nyatakan kedahsyatannya di hidupku. Angkat suaramu, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku. Berkata, kekuatan melangkah bersamanya. Angkat tanganmu, ku berserah. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Oh, ku berserah. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Na na na, 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 na na na. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, nyatakan, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, yang diberikannya. Mari dengan imanmu Bapak Ibu Saudara nyatakan dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Sekali lagi, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Mari dengan imanmu Bapak Ibu Saudara, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku. Berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Come on, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Mari jemaat Tuhan, dengan imanmu sama-sama. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yes. Katakan, Yesusku, Yesusku. Berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Angkat tanganmu bagi Tuhan, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku haleluya, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang. Sama-sama, ku menang. Kita tepuk tangan terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus memuji Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Yang terbaik bagi Allah kita yang hebat. Haleluya.
pujian ini katakan, batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, menyelamatkan bangkitan hidup. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan Bapak Ibu. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari lebih lagi naikkan pujian ini, nyatakan, Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat kami Tuhan, penyelamat yang bangkitan. Mari lebih lagi angkat suaramu, angkat tanganmu bagi Tuhan. Jemaat gembira, angkat suaramu, nyatakan, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan sama-sama dengan imanmu agungkan Tuhan, katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan. Sekali lagi, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah
tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Lebih lagi kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau nopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara nyatakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hari lebih lagi angkat tanganmu, angkat suaramu, nyatakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Lebih lagi nyatakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami sungguh percaya beriman karena anugerah dan kasih dan kuasa Tuhan yang Engkau telah curahkan di dalam hidup kami tidak pernah berubah dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan hari ini akan terus bekerja dan menyatakan segala yang baik dari Tuhan turun di atas hidup kami melalui pemberitaan firman-Mu. Karena Engkau telah disenangkan melalui pujian, penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan siap dan sudah melawat setiap kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sambut kebenaran-Mu. Firman yang hidup dan berkuasa. Firman itulah yang sanggup mengubah setiap kami dan memberkati kami. Kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita percaya anugerah yang sempurna yang datangnya dari Bapa di surga terus menyertai dan memberkati kita. Shalom semuanya. Ya, sebuah kehormatan untuk saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara.
Terima kasih untuk Pak Paulus Supit yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sarjono. Saya mengembalakan ada di Perumahan Citra 1. Baru 35 tahun. Dan sebuah anugerah Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kami. Saya melihat tadi melalui pujian-pujian yang kita naikkan, melalui iman kita, Yesus itu hebat, Yesus itu tidak pernah berubah. Dan saya juga melihat orang-orang yang hebat ada di tempat ini. Amin. Dan hari ini sharing firman Tuhan yang saya akan sampaikan adalah bagaimana saya dapat melakukan pekerjaan yang besar. Pekerjaan Tuhan yang ada, yang hari ini kita bisa hadir dalam ibadah, itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Yang mengerti katakan amin. Dan saya percaya saudara ada di tempat ini adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu tema yang saya ambil ini judulnya saya dapat melakukan pekerjaan besar. Mari kita katakan bersama-sama. 2, 3. Kelihatannya belum yakin. Ya, katakan sekali lagi. 2, 3. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan sebab di sini banyak kesempatan bagiku. Berarti di sini saya dan saudara ada kesempatan yang besar untuk melakukan pekerjaan yang besar. Yang mengerti katakan amin. Di tempat dimanapun saudara berada, di situ juga Tuhan akan mengerjakan pekerjaan yang besar. Mengapa demikian? Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang kuasanya tidak pernah berubah. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, dan hari ini mengingatkan jemaat Rem. Firman Tuhan mengatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku. Kesempatan berarti adalah sebuah jalan. Kesempatan adalah banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan adalah banyak hal yang sedang Tuhan persiapkan untuk saya dan saudara dan gereja ini untuk melakukan pekerjaan yang besar. Tetapi saya sering ada 3 hal yang kita lihat dari ayat ini. Ayat ini mengatakan sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dengan banyak kesempatan adalah dibutuhkan dalam hidup saya dan saudara adalah bersedia berubah. Kita setuju bahwa setiap hari yang kita hadapi, yang kita jalani hidup kita adalah hari yang baru. Yang setuju katakan amin.
Kalau hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, berarti hari itu berbeda dengan hari kemarin. Berarti Tuhan rindu apa yang kita lakukan hari kemarin pasti berubah. Tidak ada yang sama yang kita lakukan hari ini. Karena jamnya juga sudah berubah. Meskipun jamnya yang sama, harinya sudah berubah. Tanggalnya sudah berubah. Meskipun tahunnya sama. Jadi Tuhan merindukan setiap hidup saya dan saudara mengalami sebuah pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan itu adalah sebuah perubahan. Dan perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Amin. Kalau kita mengerti bahwa bagaimana kita dapat menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan yang kita dengar itu masuk di dalam pikiran kita. Akhirnya pikiran inilah yang mengubah hidup saya dan saudara. Tadi pujian itu, maka dengan pikiran dan akhirnya dengan perkataan yang kita katakan itu karena kebenaran firman Tuhan yang memenuhi hidup saya dan saudara. Maka perkataan kita juga akan mengalami sebuah perubahan. Perkataan kita yang tadinya suka memperkatakan perkataan yang negatif. Ketika ada orang yang memaki-maki kita. Karena kuasa Tuhan Roh Kudus belum memenuhi kita. Dan kebenaran firman Tuhan belum mengubah hidup kita. Kita sering membalas dengan perkataan-perkataan yang lebih lagi menakutkan atau membuat orang bisa berbuat jahat. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan perkataan firman itu mengubah pikiran kita, maka perkataan yang kita keluarkan bukan lagi perkataan-perkataan yang negatif, tetapi perkataan-perkataan yang memberkati. Meskipun itu terjadi menekan di dalam hidup kita. Sebuah contoh ketika hari Paskah yang lalu tahun ini itu biasanya Paskah itu pasti yang hadir lebih banyak. Kemudian di tempat kami tempat parkir itu tidak memadai. Jadi kadang-kadang parkir itu di depan rumah orang, ya, karena di perumahan. Kemudian ada tetangga 4 rumah dari gereja itu anak mudanya marah-marah karena kalau ini rumahnya orang itu, sebenarnya parkirnya tidak di depan rumahnya, tapi hanya kena sedikit rumahnya, kena belakang mobilnya orang jemaat. Dia maki-maki marah-marah. Wah, perkataannya kedengaran itu tidak enak. Dan kedengaran kepada seorang jemaat yang sedang mau ibadah. Kemudian jemaat ini kemudian marah kepada anak muda ini. Karena perkataan itu ditujukan kepada saya. Ya, tapi ketika sudah selesai acara, kemudian saya panggil anak muda itu yang marah-marah, kemudian saya bertanya apa yang sedang terjadi. Ya, kemudian dia ungkapkan isi hatinya. Nadanya tinggi dan marah-marah. Oke, nggak apa-apa. Kamu marah saja sama saya, nggak apa-apa. Saya dimarahin. Kemudian saya belajar minta maaf. Saya minta maaf. Ya, berapa kali maafkan kami karena saya sudah memberitahukan kepada
yang parkir mungkin ada lalai sehingga bisa mengganggu di rumahnya. Meskipun sebenarnya tidak mengganggu, tapi saya berkata minta maaf. Ya, ketika saya dengan rendah hati mengatakan saya minta maaf, akhirnya anak muda itu marahnya mulai rendah, nadanya mulai rendah dan tidak marah-marah lagi, dan akhirnya bisa mengerti dan dia akhirnya minta maaf. Kadang-kadang hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi perubahan itu mulai dari diri kita sendiri. Ya. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan, jadi oleh kemurahan Tuhan, umur 15 tahun Tuhan jamah saya. Dan Tuhan perlihatkan kebaikan dan kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Karena sejak umur 2 tahun sebetulnya saya itu sudah meninggal. Tapi karena saya masih hidup itu hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Jadi biasa anak umur 2 tahun itu kalau bangun pagi, siapa yang dicari pertama di rumahnya? Iya, mamahnya, ibunya. Ya, kalau tiap pagi bangun dicari mamanya kebanyakan ada di mana? Iya, di dapur. Apalagi mama saya dengan mak itu sedang mempersiapkan dagangan. Itu bangunnya pasti lebih pagi. Saya bangun seperti itu setiap pagi. Tapi hari itu menjadi hari yang luar biasa. Jadi saya bangun, kemudian cari mama saya ke dapur. Saya tidak tahu bahwa mak itu baru saja mendidihkan air panas, biasanya ditaruh di tempatnya, ditaruh di bawah. Jadi saya mundur beberapa langkah dan masuk ke air panas itu. Dan mama dan emak, wah, kalang kabut berusaha menolong dan akhirnya bawa ke rumah sakit. Saya waktu itu tinggal di Pati, dibawa ke rumah sakit di Pakis. Dan ketika ditanganin oleh dokter dan kasus seperti saya pada waktu itu, baik kena air panas maupun yang kena api kebakar, semua innalillahi. Dan dokter sudah berusaha menangani hari demi hari, minggu demi minggu, tidak ada kesembuhan. Akhirnya dokter mengambil keputusan kepada orang tua saya supaya bawa pulang saja. Dalam kondisi yang masih lemah, tidak ada harapan, akhirnya dibawa pulang. Orang tua saya hanya bisanya menangis, minta anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena gereja dan rumah itu jaraknya tidak sampai 100 meter, akhirnya papi mami saya itu membawa saya ke gereja biar mati hidup ada di gereja. Karena orang tua tidak tega melihat kondisi saya seperti itu. Tapi setiap beberapa jam orang tua saya datang ke gereja dengan pendetanya untuk berdoa minta kemurahan Tuhan. Dan ketika berdoa terus dan minta kemurahan Tuhan, ajaib hari demi hari Tuhan mulai pulihkan. Dan Tuhan memberikan kesehatan. Dan beberapa minggu kemudian Tuhan melakukan mujizatnya. Dan akhirnya Tuhan sembuhkan saya. Dan ketika Tuhan ingatkan di umur 15 tahun itu, Tuhan telah memberikan hidupnya untuk setiap kita yang berdosa. Kasihnya begitu luar biasa, melalui di atas kayu salib
itulah yang membuat dan menggetarkan saya ketika pendeta, siapa yang ingin menyerahkan diri kepada Tuhan yang sudah mengalami kebaikannya. Akhirnya saya maju ke depan. Dan hari itu merupakan hari yang bersejarah dalam hidup saya. Dan di usia itu, akhirnya di usia 16 tahun, saya sekolah ke Petamburan. Dan sampai hari ini 47 tahun masih di dalam Tuhan. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ketika saya mengerti, waktu saya mulai belajar melayani. Ketika karena saya lulus SMP langsung masuk ke pendidikan guru agama. Dan setelah lulus saya harus praktek pelayanan karena beasiswa. Jadi saya praktek ke Jawa Tengah, saya diutus ke Jawa Tengah, saya baru belajar melayani. Tapi belum banyak tahu. Tapi ketika saya dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan yang senior, saya juluki pendeta itu adalah pendeta 3 zaman. Karena hidupnya zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan. Wah, kalau keluar rumah, wah, tidak sembarangan. Ya, apalagi untuk pelayanan juga tidak bisa bebas. Tapi dengan Tuhan didik saya, diperhadapkan dengan seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan juga salah satu tokoh GBI. Ya. Kalau Bapak Ibu ke Petamburan, ada sebuah plakat di Seminari Betel itu ada salah satu nama di situ. Selain pendiri kita Pak H.L. Senduk. Itu ada namanya Pak Sadra Hadi Pranoto. Itu Tuhan izinkan beliau untuk mendidik saya. Saya tidak tahu kesalahan saya apa dan sebagainya. Akhirnya saya bisa menyelesaikan 1 tahun pelayanan di situ. Karena saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan saya minta sebuah surat rekomendasi. Dan saya senang. Karena pendeta itu bawa surat itu sama mengantar saya dari Jawa Tengah ke Jakarta. Diantar di Petamburan. Dan akhirnya saya diantar di Petamburan. Dan baru setelah di Petamburan saya sama kepala sekolahnya diberikan surat itu. Rekomendasi. Dan surat rekomendasi itu membuat saya frustrasi. Karena pelayanan saya 1 tahun dianggap gagal. Saya menangis, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesalahan saya. Karena tidak diberitahu bahwa kamu gagal karena kesalahannya seperti ini. A, B, C, D. Seandainya gitu. Tapi tidak ada yang memberitahu. Tapi dengan pertolongan Tuhan. Akhirnya dalam transisi frustasi itu. Tuhan kirim seorang hamba Tuhan untuk mendoakan saya. Dan mengingatkan saya akan pengorbanan Kristus. Baru gagal begitu aja sudah mau kalah. Kamu harus tidak boleh kalah. Kamu harus bangkit. Dan akhirnya saya kuat. Saya bangkit lagi. Dan saya harus menebus kegagalan itu, praktek lagi ke Jawa Timur selama 1 tahun untuk menebus kegagalan saya. Dan saya trauma karena pendeta yang ada di Jawa Timur sama pendeta 3 zaman. Dan tapi saya juga tidak mau gagal. Tapi oleh kemurahan Tuhan saya belajar melayani, belajar memberikan yang terbaik. Akhirnya 1 tahun bisa dilewati dan saya diberikan surat rekomendasi. Dan akhirnya rekomendasi itu menyatakan baik
sehingga saya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak di dalam hidup kita untuk mengubah kita. Untuk supaya melalui hidup saya dan saudara, karakter Kristus itu mulai muncul, mulai bekerja, buah roh itu mulai nampak. Dalam peristiwa itu Tuhan mengajar banyak. Bagaimana saya belajar merendah hati. Bagaimana saya harus submit kepada pemimpin. Belajar dalam situasi apapun. Wah, di situ Tuhan mengajar kepada saya begitu luar biasa. Bahkan bukan saja pada waktu masih dalam pendidikan, tetapi waktu dalam penggembalaan. Wah, banyak hal Tuhan izinkan. Kadang-kadang ada seorang pemuda yang belum kenal Tuhan dari Buddha. Kita injili, kita beritahukan kebenaran firman. Akhirnya pemuda ini mengenal Yesus. Wah, kita senang bisa seorang pemuda ini bisa mengenal Yesus. Tapi ketika dia mengenal Yesus, akhirnya dia punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Dia dagangannya cukup rame, ya. Tapi karena hatinya penuh dengan kasih Tuhan, akhirnya dia menyerahkan diri untuk melayani sekolah. Akhirnya kita sekolahkan ke Petamburan. Dan ketika dia lulus, wah, kita senang. Kita percayakan kepada dia untuk belajar melayani, menggembalakan. Jadi ketika Tuhan ubahkan saya sebagai seorang pemimpin, ketika saya menyadari bahwa saya harus terus belajar. Dan terutama belajar kepada Tuhan, supaya karakter saya itu menjadi karakternya Tuhan. Dan ketika Tuhan memperlengkapi, apalagi akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, Tuhan memperlengkapi saya begitu rupa. Sehingga saya belajar sampai hari ini tidak pernah marah. Meskipun mungkin 1 tahun beberapa kali marah. Bagaimana saudara? Apakah setiap hari atau beberapa jam sering marah-marah? Nah, jadi kita mulai berubah hidup kita. Ketika kita bersedia berubah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk melakukan pekerjaan yang besar. Jadi ketika kita bersedia berubah, saya percaya Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar. Yang mengerti katakan amin. Tapi untuk kita bisa melakukan pekerjaan yang besar bukan saja dibutuhkan bersedia berubah. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan, di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Bukan saja bersedia berubah, tapi hal yang kedua adalah bersedia menghadapi tantangan. Menghadapi penentang. Ya. Boleh dibantu di PowerPoint-nya. Ya, nanti ikuti saya. Ya. Jadi Tuhan rindu setiap kita yang Tuhan persiapkan untuk melakukan pekerjaan yang besar, itu kita dapat bersedia berubah. Perubahan itu mulai dari diri kita sendiri. Ya. Dan kita belajar yang kedua, bersedia menghadapi tantangan. Karena tantangan yang diizinkan Tuhan itu bisa berupa masalah. Tantangan itu bisa juga
egois kita, keinginan kita, ya kenyamanan, hobi itu menjadi sebuah tantangan karena Tuhan ingin melakukan pekerjaan yang besar. Tuhan ingin menyertai hidup saya dan saudara untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Tetapi karena kita sudah nyaman, akhirnya kita tidak mau berubah dan kita tidak mau menghadapi permasalahan yang ada, sehingga kita itu akan menjadi stagnan dan tidak mengalami sebuah pertumbuhan-pertumbuhan yang sesuai dengan kerinduan Tuhan. Jadi ketika kami baru merintis pelayanan 6 tahun, masuk ke 7 tahun, Tuhan sudah memberikan pelayanan kepada saya merintis 6 gereja. Dalam waktu 7 tahun kami sudah punya 6 gereja. Saya tahu ini adalah anugerah Tuhan. Merintis, mengembalakan satu gereja aja tidak mudah. Tapi kalau Tuhan yang memberikan, pasti Tuhan yang akan memampukan saya untuk melakukannya dan mengikuti setiap kehendaknya. Jadi ketika saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan yang memberikan gereja ini untuk saya gembalakan, saya tahu ini pekerjaan Tuhan punya, bukan pekerjaan saya. Apa yang kau kehendaki untuk saya lakukan? Kemudian saya mulai berdoa dan Tuhan mulai memberikan hal yang sepertinya sederhana, tapi biasa ya. Tapi kadang-kadang Tuhan perlihatkan hal yang perumpamaan sederhana. Jadi ketika Tuhan perlihatkan seperti di rumah kita yang memelihara anjing. Apakah anjing yang saudara pelihara pernah melahirkan kucing? Ada? Tidak ada. Di tempat saya juga tidak ada. Tapi saya berdoa, apa yang Tuhan perlihatkan hal seperti yang sederhana. Pasti anjing pasti melahirkan anjing. Kucing melahirkan kucing. Tuhan Roh Kudus memberikan hikmat dan pencerahan kepada saya. Ketika saya berdoa, akhirnya Tuhan memperlihatkan. Kalau jemaat yang ada di tempat ini yang sudah lama, saya percaya duduknya di sini-sini juga. Ya, jemaat yang sudah lama harusnya bisa juga melahirkan jemaat baru. Yang mengerti katakan yes. Tapi kenyataannya kadang kita merasa nyaman. Kita mungkin pemimpin-pemimpin di semua pelayanan. Mungkin di anak, di musik, di pelayanan yang lain. Apakah kita juga mempersiapkan pemimpin-pemimpin baru di pelayanan-pelayanan kita? Apalagi seperti saya sebagai seorang gembala. Apakah saya bisa melahirkan gembala-gembala baru? Nah itulah yang Tuhan ingatkan. Kemudian saya mulai merendahkan diri, Tuhan, saya mau belajar taat. Akhirnya di tahun yang ke-8 saya serahkan 3 jemaat untuk dimandirikan. Itu tahun 98. Tahun 2001 satu lagi. Dari 6 gereja akhirnya 4 kami mandirikan. Dan tinggal 2 gereja yang saya gembalakan. Tapi saya percaya saya mau belajar taat. Saya mau belajar mengikuti kehendak Tuhan. Dan dengan berjalannya waktu, saya mengucap syukur. Tuhan itu ajaib luar biasa. Bukan pelayanan atau yang Tuhan percayakan kepada saya ringan atau sedikit, makan lebih besar, lebih banyak. Apalagi seperti Pak Paulus di tahun ini dipercayakan menjadi ketua perwil. Saya sudah menjadi ketua perwil sudah tahun 97. 8 tahun. Tapi saya juga mengucap syukur, bukan itu saja. Tuhan memberikan kepercayaan saya untuk menjadi
MPL 17 tahun. Ya, tapi saya tahu ini sebuah anugerah. Bagaimana hidup kita juga bisa menjadi berkat di gereja maupun di organisasi. Dan dimanapun Tuhan tempatkan, kita bisa berdampak meskipun kecil. Tapi kita mulai belajar berubah. Yang mengerti katakan amin. Kita belajar melakukannya. Seorang jemaat ketika dia tadi pujiannya bagus, bersorak-sorai, dia tunduk karena sedih, karena ada tantangan pergumulan yang sangat berat yang dia hadapi. Apa yang dia sudah rintis, usaha yang begitu bertahun-tahun, akhirnya dalam sekejap habis rumahnya, dagangannya, dan semua harus diambil untuk membayar hutang. Jadi dia dengan keluarga, dia datang ke gereja, mengontrak di sebuah tempat yang sederhana. Dia tunduk, dia nyanyi, suruh bersorak-sorai, dia berusaha mengangkat tangan, tidak mampu. Tetapi ketika jemaat ini mulai menyadari dia harus mulai bertumbuh. Dia harus hadapi semua tantangan yang ada, masalah yang ada. Karena dia percaya Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup, yang kuasanya tidak pernah berubah. Dia mulai berubah, dia mulai melakukannya, dia mulai masuk kelas pemuridan. Dan ketika kami melakukan kelas pemuridan selama 3 bulan dalam satu kelas itu. Dan akhirnya ibu ini dijamah Tuhan. Dan akhirnya dia bisa menghadapinya meskipun masalah yang sedang dihadapinya masih belum ada jalan keluar. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang hidup, dia akan bekerja dan menolong apa yang sedang dihadapinya. Dia mulai menyanyi bersorak-sorai, dia mulai mengangkat tangan. Meskipun persoalan belum ada jalan keluar, belum terselesaikan. Suaminya kadang marah-marah dan tidak bisa terima. Tapi dia mulai bersyukur, dia percaya bahwa Tuhan akan membela. Ketika dia mau belajar percaya, dia terus beriman. Dia mulai memperkatakan perkataan-perkataan firman. Dan akhirnya satu demi satu Tuhan jawab. Dia belajar mulai, dia tadinya dagang elektronik. Sekarang dia harus belajar mulai jualan lagi dengan singkong yang direbus, diolah menjadi getuk. Dia mulai keliling dari satu tempat ke tempat lain. Tapi dari usaha itu Tuhan memberkati. Apa yang hilang Tuhan kembalikan lagi. Satu persatu rumah, ya mobil dan sebagainya. Akhirnya Tuhan memberkati. Wah, dia sekarang tadinya gereja harus mendukung, memberikan sembako. Tapi sekarang dia yang balik, dia yang mendukung gereja dan menolong orang-orang lain yang sedang mengalami persoalan. Saya percaya mungkin ada hal yang terjadi, yang kita hadapi. Percaya bahwa Allah yang hidup, yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus, kuasanya tidak pernah berubah. Yang perlu berubah adalah kita, saya dan saudara. Dan kita harus mampu untuk dapat menghadapinya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat. Kesempatan demi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya, kebesarannya. Jadi saya dapat melakukan pekerjaan yang besar. Tuhan merindukan supaya saya dan saudara
bersedia berubah. Tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Bukan saja bersedia berubah, tapi bersedia menghadapi tantangan. Tapi hal yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, di sini banyak kesempatan bagiku. Artinya ada banyak kesempatan yang Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara di gereja ini. Yang mengerti katakan amin. Kalau gereja ini diberkati dengan 1000 jemaat. Apakah pelayan Tuhan hanya 10 orang yang terlibat? Tidak. 100 orang cukup? Tidak. 500? Wah itu kalau semua bergerak. Wah luar biasa. Jadi Tuhan rindu. Kita harus bersedia mengambil tanggung jawab. Kalau seluruh jemaat Tuhan rindu gereja Tuhan di tempat ini, Tuhan berkati, Tuhan kembangkan lagi, apalagi punya tempat sendiri. Amin. Wah, kita rindu. Kalau semua bergerak, ada yang berdoa. Kalau kita diberkati dengan keuangan, kita juga akan mendukung dengan keuangan. Mungkin dengan pikiran hikmat, kita juga dapat memberikan pikiran kita untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kalau seluruh jemaat Tuhan mengambil tanggung jawab, saya percaya hal yang besar itu menjadi hal yang mudah, yang kecil. Karena semua ikut terlibat, bersatu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kalau Tuhan membawa gerejanya terus mengalami sebuah pertumbuhan, saya percaya juga jemaat Tuhan, orang-orang yang ada di gereja ini juga akan mengalami sebuah pertumbuhan dan kebesaran dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan kesempatan saya tadi mengembalakan 2 gereja, saya mulai belajar untuk terus mengerjakan dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan begitu luar biasa pimpinan Tuhan. Akhirnya seperti beberapa tahun yang lalu ketika kami merintis jemaat yang ada di Klaten, di daerah Waduk Getas, itu jemaat yang sederhana. Dan 2 tahun ini gereja ini yang kecil, jemaat tidak banyak. Tapi gereja ini sudah bisa berdampak bagi desa di tempat itu. Jadi saya pernah ditelepon oleh waktu Natal 2 tahun yang lalu, ditelepon oleh pengurus yang ada di Klaten. Om, ini kita kan mau Natal. Ini warga marah-marah minta diundang. Waduh, wah ini kesempatan. Kamu undang saja semua. Ya nanti untuk dana maka konsumsi, ya nanti Tuhan yang akan bekerja. Dan betul, waktu kami undang, waduh, ada RT RW lurahnya datang dan warganya ikut datang. Dan saya percaya ketika kebenaran disampaikan, saya percaya lambat atau cepat firman itu akan bekerja di dalam hidup mereka. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Yesus. Dan orang-orang yang tidak pernah berkata Yesus adalah Tuhan, seperti pujian tadi, dia akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Menjadi sebuah kebahagiaan. Ketika kami waktu itu ada teman yang merintis di Sulawesi Tengah. Itu dari Palu ke Poso, Poso ke Tentena, Tentena ke Bada. Waktu itu kami ke Bada. Itu dan sebelum kami ke Bada, saya diminta oleh teman itu karena gereja yang sedang dirintis ini tidak punya untuk
perjamuan kudusnya itu tidak punya tempat loyang untuk perjamuan. Jadi minta bantuan apakah bisa kirim tempat perjamuan kudus. Akhirnya saya kirim. Tapi mereka itu minta kalau bisa kami bisa dilayani. Kami bisa diperlengkapi. Dan Tuhan gerakan saya untuk datang ke tempat itu. Dengan tim akhirnya kami melayani wilayah itu dengan gereja-gereja yang ada. Dengan tubuh Kristus, gereja Protestan maupun Pentakosta, karismatik. Akhirnya kami memberkati gereja-gereja di wilayah itu. Sehingga ketika beberapa tahun kemudian hamba Tuhan yang ada di sana akhirnya dia pindah ke daerah Morowali yang dekat dengan pabrik nikel. Ya, jadi akhirnya kami dukung dia merintis di sana. Akhirnya kami bisa merintis gereja di sana. Baru 6 tahun kami merintis di sana. Pabrik nikel yang lama, pabrik nikel dari Cina itu kurang lebih 4 jam. Dari tempat gereja kami merintis, tapi pabrik yang baru setengah jam. Dan saya bersyukur Tuhan begitu luar biasa mengerjakan. Dan kalau sampai hari ini gereja kami bisa melakukan dan terus merintis. Dan oleh kemurahan Tuhan hari ini kami bisa merintis 17 gereja. Dan itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saya bersyukur untuk karya Tuhan yang Tuhan tidak pernah berubah kuasanya sampai hari ini. Saya percaya bahwa kalau Tuhan yang memimpin hidup saya dan saudara, maka apa yang tidak mampu kita kerjakan bersama dengan Tuhan, kita mampu mengerjakannya. Mari kita katakan di sini. Mari kita katakan bersama, di sini banyak kesempatan bagiku untuk melakukan pekerjaan yang besar. Di sini banyak kesempatan bagiku untuk melakukan pekerjaan yang besar. Amin. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada 3 bapak keluarga yang mengantar istrinya mau melahirkan. Mungkin yang satu dari Kalideres, yang satu dari Senen, yang satu dari Permata. Datang ke rumah sakit di dekat sini, di Grogol. Dan atau ke yang dekat sini adalah Harapan Kita. Jadi 3 bapak ini dari beberapa 3 tempat itu ke rumah sakit untuk mengantar istrinya karena sudah waktunya melahirkan, sudah kontrol, itu bayinya tidak mau keluar. Dan salah satu cara yang harus dilakukan karena sudah waktunya harus melalui sesar, operasi. Jadi ketika 3 bapak ini dia ada di depan ruang operasi sedang menunggu istrinya melahirkan, sedang ditangani oleh dokter, maka 3 bapak ini mulai berkenalan. Ya, yang tadi tidak kenal akhirnya kenal. Setelah berkenalan akhirnya mereka mulai ada yang ketawa ke TV, kemudian sambil mendengar dokter bisa keluar dan memberitahukan bahwa istrinya sudah melahirkan. Ketika mereka sedang berdialog, berbicara, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi keluar dari ruangan operasi. Kedengaran, oe, oe, oe. Waduh, ini 3 bapak ini mulai mukanya berseri-seri. Wah, ini anak saya atau anak kamu atau anak kamu. Waduh, merasa bahagia. Tidak beberapa lama dokter keluar memberitahukan
siapa yang bernama dari keluarga ini? Maka salah satu bapak mengatakan, saya dok. Wah dokter kemudian memberitahukan, selamat ya, anak bapak kembar 2 laki-laki. Waduh, wah senang. Wah, kemudian dokter mulai masuk mempersiapkan operasi yang kedua. 3 bapak ini mulai berbincang-bincang satu dengan yang lain. Kemudian, wah, kalau kembar 2 berarti kebutuhannya 2 kali lipat. Wah, dia mulai berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan yang ada. Wah, mereka bercakap-cakap. Waktu bercakap-cakap tidak lama, kemudian terdengar suara tangisan bayi keluar dari ruangan operasi. Wah, ini tinggal 2 bapak ini yang sedang menantikan istrinya melahirkan. Kemudian tidak beberapa lama dokter keluar memberitahukan kepada 2 bapak ini. Dari bapak-bapak, siapa yang bernama keluarga ini? Kemudian salah satu bapak mengatakan, saya dok. Wah, selamat ya, anak bapak kembar 3 perempuan. Waduh, ini kembar 2, kembar 3. Waduh, wah mengucap syukur. Ketika temannya yang satu yang sedang menunggu istrinya melahirkan, kemudian mau mengucapkan selamat kepada temannya yang dokter tadi mengucapkan kembar 3, dia mau mengucapkan selamat kepada temannya yang istrinya sudah melahirkan. Tiba-tiba bapak ini pingsan. Kemudian 2 bapak itu yang anaknya sudah dilahirkan, kemudian dia memberitahu, dokter sudah hampir masuk ke ruangan operasi. Kemudian dokter itu menolong bapak ini yang pingsan, akhirnya ditangani, kemudian akhirnya siuman dan dia duduk dan sudah baik, akhirnya dokter masuk ke ruangan operasi. Kemudian 2 bapak ini yang istrinya sudah melahirkan, kemudian tanya, Pak, kenapa bapak pingsan waktu mau ucapkan selamat? Waduh, dia mulai berpikir, bagaimana saya tidak pingsan? Iya, kamu ini anak kamu kembar 2 karena kamu kerjanya di pabrik 2 tang. Ini kamu kerjanya di pabrik, karena kamu anaknya 3, kembar 3. Karena kerjanya di pabrik semen 3 roda. Saya kerjanya di pabrik 7 Up. Wah, berarti anak saya bisa 7. Pikirannya dia. Apalagi kalau dia kerjanya di Oto 2000. Wah, bisa anaknya bisa 2000. Tapi inilah yang kita rindukan. Gerejanya mengalami sebuah kebangunan rohani atau pelawatan Tuhan. Kita rindu ketika seluruh jemaat bersama-sama rindu akan kehadiran Tuhan dan bekerja bersama-sama. Saya percaya dari yang sedikit akan menjadi yang banyak. Dari yang kecil akan menjadi besar. Melalui kita semua Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan yang besar. Bukan saja melalui hidup saya, hidup saudara. Tapi juga mungkin di dalam pekerjaan. Apa yang tidak mampu kita pahami melalui pikiran kita. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memakai gereja ini dan kita semua untuk bersama-sama menggenapi rencananya. Sehingga setiap lutut boleh bertelut. Setiap lidah boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin untuk kebenarannya. Mari kita menyanyikan pujian tadi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa anugerah yang sempurna yang datangnya dari Bapa di surga tidak pernah berubah dan terus bekerja di tengah-tengah hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan terus bekerja dan mengingatkan kami supaya kami mengalami sebuah pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan adalah juga perubahan. Kami mau belajar
menggenapi rencana Tuhan untuk mengalami sebuah perubahan. Saya mau berubah. Saya juga mau menghadapi tantangan apapun juga. Saya juga mau belajar untuk terlibat, tidak menjadi penonton, tetapi mau terlibat dan mengambil bagian tanggung jawab apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sambil berdiri kita nyanyikan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kalau siang hari ini saudara orangnya dan berkata, Tuhan, aku rindu kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu boleh terus dinyatakan dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pekerjaan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di situ anugerah yang besar itu boleh terjadi dalam hidup kami. Ketika kita sedang menghadapi masalah tantangan yang ada, percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin tidak pernah gagal. Dan Tuhan akan mengerjakan kuasa dalam hidup saudara. Tuhan merindukan supaya kita mau berubah. Kita mau mengambil tanggung jawab. Dan kita mau bersedia menghadapi semua tantangan. Kalau saudara orang yang berkata, Tuhan, ini aku mau dapat melakukan pekerjaan yang besar. Karena bersama dengan Tuhan, aku dapat melakukan pekerjaan yang besar. So, kalau saudara orangnya dan berkata, ini aku Tuhan, saudara boleh menyanyikan pujian ini, refnya, dan meletakkan tangan kirinya di dada kita sambil menyanyikan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Ketika kami ada yang lemah, jamah dan berikan kekuatan. Ketika kami ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus menjadi sembuh, menjadi sehat. Dan apa yang sedang kami hadapi, permasalahan yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang buka jalan, Engkau yang berikan kemenangan. Sehingga melalui hidup kami, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan pakai kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami terus mendoakan pemimpin kami di tempat ini. Mulai dari hamba-Mu Pak Paulus dan rekan sekerja yang lain. Dan setiap jemaat dan pelayanan yang ada di tempat ini. Engkau terus yang akan memakai untuk menggenapi setiap rencana Tuhan. Dan apa yang menjadi pergumulan dari gereja-Mu, Engkau yang menjadi jawaban di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, anugerah-Mu melimpah di atas gereja-Mu di tempat ini. Sehingga Tuhan akan mempercayakan lebih lagi melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melalui hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang layak kami tinggikan, yang terus melawat dan memberkati kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kita yang diberkati katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatannya.